Belajar Nihongo with Virga. Virga to Nihongo desu. Subjek dalam bahasa Jepang dan latihan dengan kalimat. Sebelum kita mulai, dukung aku ya dengan like dan share di sosial media kalian, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol notifikasi supaya kamu bisa tahu setiap kali aku upload. Terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kata ganti subjek dalam bahasa Jepang. Seperti dalam bahasa-bahasa lainnya, kata ganti subjek dalam bahasa Jepang terdiri atas 3, yaitu saya, kamu, dan dia. Selain itu ada juga bentuk jamaknya, yaitu kami, kalian, dan mereka. Kita akan bahas satu persatu. Ganbatte kudasai. Bentuk kata ganti orang pertama, yaitu aku, adalah watashi. Watashi. Nah, watashi ini adalah bentuk yang formal yang kalian bisa pakai dan aman dimanapun kalian berada. Sedangkan kalau untuk sehari-hari, orang Jepang itu juga punya ungkapan lain, yaitu untuk perempuan misalnya atashi. Atashi. Untuk laki-laki yaitu boku. Boku. Nah, boku ini juga sering dipakai untuk anak-anak. Selain itu ada lagi ore. Ore. Ore ini adalah sedikit lebih kasar daripada boku. Nah, sekarang kita latihan ya. Kamu ikutin kata-kata saya. Watashi. Watashi. Boku. Ore. Nah, contohnya adalah watashi wa sensei desu. Watashi wa gakusei desu. Oke. Nah, bentuk jamak dari aku yaitu kami. Kami dalam bahasa Jepang adalah watashi tachi. Watashi tachi. Sedangkan untuk atashi adalah atashi tachi. Untuk boku, bokura. Bokura. Dan untuk ore, orera. Orera. Nah, sekarang kamu ikutin aku ya. Watashi tachi. Atashi tachi. Bokura. Orera. Contohnya, watashi tachi wa daigakusei desu. Watashi tachi wa ryugakusei desu. Oke. Bentuk kata ganti orang kedua, yaitu kamu, adalah anata. Anata. Selain itu, sering dipakai juga ungkapan lain, yaitu kimi. Kimi. Satu lagi, ungkapan yang cukup kasar dan sebaiknya tidak dipakai, yaitu omae. Omae. Nah, sekarang kamu ikutin saya ya. Anata. Kimi. Omae. Nah, dalam bahasa Jepang sebenarnya anata itu jarang dipakai untuk menunjukkan kamu. Lebih sering mereka memakai panggilan nama. Selain dengan sebutan sang, juga ada sebutan lainnya,
Kamu ikutin aku ya. Yang pertama, untuk yang lebih formal daripada sang, yaitu sama, biasanya dipakai kepada klien. Suzuki sama. Yang kedua adalah panggilan yang friendly atau informal kepada perempuan, yaitu nani-nani chan. Contohnya, Rina chan. Ikutin ya. Untuk laki-laki, nani-nani kung, Andi kung. Ini juga bisa dipakai untuk menyebut anak-anak. Yaitu contohnya kalau dia masih kecil ya, Rina-chan atau Andi-kun. Contohnya, kalian ikutin ya. Rina-chan wa kohi o nomimasu ka? Andi-kun wa ame o tabemasu ka? Kalau ketika kamu ingin bicara dan kamu tidak tahu nama orang tersebut, kamu bisa tanya, "O namae wa nan desu ka?" "O namae wa nan desu ka?" Ikutin saya ya. "O namae wa nan desu ka?" Yang artinya nama kamu siapa? Dalam kondisi kita sudah berhadapan dengan orang, tapi kita sungkan menanyakan nama orang tersebut, kita bisa langsung bertanya tanpa menyebut anatawa. Jadi hanya langsung pertanyaannya. Contohnya, Ringo o tabemasu ka? Sambil melihat orang tersebut. Misalnya, kita lagi berbicara sama Suzuki-san, dan kita bertanya apakah dia mau minum air. Kita akan bilang, Suzuki-san, mizu o nomimasu ka? Suzuki-san, mizu o nomimasu ka? Suzuki-san, mizu o nomimasu ka? Oke, jadi kita akan menyebut namanya dia dan tidak menyebutkan anata. Dalam bahasa Jepang, anata itu sering dipakai untuk menyebut suami. Misalnya, anata, mizu nomimasu ka? Selain itu, anata juga dipakai kalau kita lagi marah. Misalnya, anata wa shiranai desu ka? Dalam pelajaran di awal, biasanya teks-teks buku masih mempergunakan anata. Bentuk jamak dari kamu atau kalian adalah anata tachi. Anata tachi. Sama dengan bentuk tunggal anata, bentuk jamak anata tachi juga jarang dipakai di Jepang. Lebih baik kita bilang langsung namanya Suzuki-san tachi atau Minasang. Selain itu ada anata gata yang lebih baik dipakai daripada anata tachi. Untuk kata mereka, kalau misalnya kalian ingin menyebut gengnya Yoshida-san, kalian bisa sebut Yoshida-san tachi. Yoshida-san tachi. Misalnya kalian mau bilang, Yoshida-san dan teman-temannya membeli tiket. Yoshida-san tachi wa chiketo o kaimasu. Kamu ikutin ya. Yoshida-san tachi wa chiketo o kaimasu. Untuk kimi, kimira. Omae, omaera. Nah, sekarang kamu ikutin aku ya. Anata tachi. Kimira. Omaera. Contohnya, anata tachi wa kaishain desu ka? Berikutnya adalah kata ganti subjek ketiga atau dia. Untuk laki-laki adalah
kare. Kare. Perempuan, kanojo. Kanojo. Dan satu lagi, yaitu yang agak kasar, aitsu. Aitsu. Sekarang kamu ikutin aku ya. Kare. Kanojo. Aitsu. Contohnya, kare wa kenshūsei desu. Kanojo wa shūfu desu. Bentuk jamak dari kare adalah karera. Karera. Bentuk jamak dari kanojo adalah kanojora. Kanojora. Bentuk jamak dari aitsu adalah aitsura. Aitsura. Nah, sekarang kamu ikutin aku ya. Karera. Kanojora. Aitsura. Contohnya, karera wa ishi desu. Kanojora wa kangoshi desu. Halo, sekarang kita lakukan kuis ya. Yang pertama, saya adalah pegawai stasiun. Pegawai stasiun adalah eki-in. Bahasa Jepangnya apa? Saya adalah pegawai stasiun. Watashi wa eki-in desu. Sekarang kalau kami adalah pegawai stasiun. Watashi tachi wa eki-in desu. Dia adalah supir. Dia laki-laki adalah supir. Supir adalah untenshi. Bahasa Jepangnya apa? Kare wa untenshi desu. Mereka laki-laki adalah supir. Karera wa untenshi desu. Dia adalah penyanyi. Penyanyi adalah kasyu. Kanojo wa kasyu desu. Mereka, perempuan, adalah penyanyi. Kanojora wa kasyu desu. Apakah Miki-san adalah pegawai minimarket? Pegawai minimarket adalah konbini no ten-in. Konbini itu minimarket atau convenience store. Ten-in adalah pegawai. Apakah Miki-san adalah pegawai minimarket? Miki-san wa konbini no ten-in desu ka? Apakah kalian adalah pegawai minimarket? Anata tachi wa
コンビニの店員ですか？私は学生です。私は学生です。僕は学生です。俺は学生です。私たちは研修生です。私たちは研修生です。僕らは研修生です。俺らは研修生です。あなたは会社員ですか？君は会社員ですか？皆さんは会社員ですか？鈴木様は会社員ですか？あなたたちは大学生ですか？あなた方は大学生ですか？君らは大学生ですか？皆さんは大学生ですか？彼は医師です。彼女は医師です。鈴木様は医師です。ミキさんは医師です。彼らは看護師です。彼女らは看護師です。リナちゃんたちは看護師です。アンディ君たちは看護師です。Oke, demikian pelajaran kita hari ini mengenai subjek. Kalau kalian lupa, kalian bisa ulang video ini untuk mengingat-ingat kembali sampai kalian fasih mempergunakan kata ganti subjek dalam bahasa Jepang. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Bye-bye. Otsukare-sama desu. Oshimai, kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Otsukare-sama desu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Mata jikai, oai shimashou. Sampai ketemu lagi. Belajar Nihongo with Virga. Virga to Nihongo desu.